Halo, balik lagi bareng gua di podcastnya Perumahan Griarta Sukasari Residen. Kali ini gua mau ngelanjutin podcast yang minggu lalu nih teman-teman ya. Sekarang gua yang jadi marketingnya, Andreas dan Ibu Ningsi jadi narasumbernya teman-teman. Yuk kita lanjut aja langsung ke videonya. Halo, selamat sore Bu Ningsi. Ya, selamat sore, Mas Kita Andreas ya, betul. Oke, betul. Kita lanjut lagi, Bu. Betul. Menindaklanjuti yang kemarin ya. Betul. Konten yang kemarin itu saya ada beberapa pertanyaan nih buat Mas Andreas ya. Kalau untuk Gria Arta Sukasari Residen ya, bisa dijelasin nggak sih developernya atau perumahannya dari Gria Arta Sukasari Residen ini seperti apa? Oke, bicara soal developer Bu Ningsi, masih banyak mungkin yang belum mengetahui ya. Perumahan Griarta Sukasari Residen, developernya itu di Padma Warna Arta. Dia itu sekaligus mungkin ya membuat rumah sekaligus dan kontraktornya juga Bu Ningsi. Jadi kalau seandainya Bu Ningsi ingin mereferensikan teman-temannya untuk mengambil rumah, itu cocok banget Bu. Jadi nggak perlu lagi yang namanya takut-takut akan mangkraknya soal pembangunan rumah nih Bu Ningsi. Karena kan pastinya kita ngedenger berita sana sini. Betul. Takut ya Bu ya? Betul banget. Maksudnya kan dari berita ya yang di TikTok, yang online ya, itu kan banyak banget tuh. Betul. Dari yang info-info di luar sana banyak developer nakal gitu ya. Sebagai konsumen kan bener nggak sih nih? Maksudnya developernya oke ya. Betul. Terus gitu. Terus untuk legalitasnya seperti apa? Gitu. Siap. Terus surat-suratnya juga seperti apa gitu. Makanya Siap. supaya kita tuh sebagai pembeli tuh ngerasa yakin ini developernya oke nih gitu. Gitu. Paling gini Bu Ningsi, kita lanjut lagi dengan yang kemarin dan yang tadi pertanyaan Bu Ningsi, mungkin ada beberapa poin yang belum terjawab nih mengenai dari perumahan. Kita itu developer Padma Warna Arta itu tidak membangun hanya satu perumahan Bu. Oh siap. Gitu. Kita ada di Bekasi, di Griarta Sukamana. Di sini pun mungkin sudah terlihat di Sukadiri Bu ya. Ada Griarta Sepata, lalu di sini Griarta Sukasari Residen, Griarta Buaran Jati, Griarta Pekayon, itu banyak Bu. Siap. Gitu. Dan untuk legalitas kita final di SHGB, sertifikat hak guna bangun. Iya. Oh jadi proyeknya itu selain di sini Griarta Sukasari berarti banyak juga sebelum dari sini. Betul. Ya? Kurang lebih siap. Betul sekali Bu Ningsi. Jadi mungkin itulah mungkin poin di mana konsumen jadi tertarik Bu. Betul. Untuk mencari ingin tahu apa sih nih developernya Padma Warna Arta. Terus legalitasnya ya. gimana sih legalitas, spesifikasi fasilitasnya. Betul banget. Itu sih Bu Ningsi. Betul. Dari yang semuanya konsumen ya, biasanya sih yang paling utama untuk pemilihan rumah atau unit ya, biasanya yang paling pertama itu adalah developer tadi, salah satunya sama legalitasnya ya. Betul. Bila infonya untuk legalitasnya dan developernya udah oke, biasanya konsumen udah tertarik salah satunya kurang lebih itu, lalu baru dia ke pemilihan unitnya kurang lebih itu. Betul, gitu. Betul sekali Bu Ningsi. Kalau misalkan untuk kawasan Griarta Sukasari Residen ya. Betul. Kalau misalkan untuk buat kedepannya seperti apa ya kira-kira ya? Oke. Gambarannya. Bicara soal prospek. Nah, untuk saat ini komersil di perumahan Griarta Sukasari Residen itu harganya masih di 300 juta Bu Ningsi. Oh, betul sih. Untuk komersilnya ya. Menarik ya. Menarik banget. Nah, kenapa Andre bilang bisa menarik? Kita maju sedikit ke depan Ibu. Di mungkin kurang lebih di 15 kilo hingga 20 kilo ada kompetitor kita. Itu harga rumahnya udah di 500 hingga 700 juta Bu Ningsi. Iya. Di sekeliling sini ya. Betul harganya banget. Di luaran di 600 sampai 700 jutaan ya. Betul banget. Cuma di Griarta aja nih yang di 300 jutaan ya. Itu dia. Apalagi kalau untuk cicilannya pasti lebih dominan kita itu menang karena rata-rata rentnya di bawah gaji UMR. Oh siap. Apalagi contoh kayak Bu Ningsi nih seorang investor ya yang Anda ketahui punya rumah di mana-mana, usahanya ambil di sini Bu. Amin siap. Nah justru saya mau nanya-nanya dulu nih, itu maksudnya supaya yang bisa bikin saya tertarik untuk di Griarta ini apa aja sih? Gitu. Oke, jadi tentang fasilitas paling Andre bawahnya nih Bu Ningsi. Oh gitu ya. Oke.
Fasilitasnya di sini kita sudah ada pusat niaga, Bu nih. Ada pusat niaga ya. Pusat niaga ini bisa dibilang dengan ruko, sudah ada Indomaret, tempat les anak PIC, Udah ada ya. lalu sudah ada Teddy Mart, pusat Mart perbelanjaan, juga ya, betul. ada air isi ulang dengan brandnya Fos, dan selanjutnya itu banyak, Bu, ada refleksi anak, apoteker, seafood gitu. Jadi lengkap ya. Lengkap kurang lebih banget, buat Bu. ke depannya ya. Jadi dengan total hunian 4.000 Gria Arta Sukasari Residen itu bisa membantu untuk harian, mingguan hingga bulanan ibu rumah tangga tentunya. Selain itu, Bu, nggak kalah kerennya lagi. Kita sudah one gate system, Bu. Untuk huniannya? Yes. Untuk huniannya kita udah one gate system, jadi nggak usah khawatir lagi tentang keamanan, Bu. Iya. Per klasternya mempunyai gate security selain dari main gate utama kita yang sudah besarnya hampir persis, Bu ya, dengan sebelah Citra Raya, Ibu. Iya. Jadi kalau misalkan kalau saya bolehin ini, jadi kurang lebih di sini berarti sistemnya one gate system One gate system, per Bu. klaster Betul. untuk masing-masing klaster ya. Betul banget, Ibu. Siap. Betul. Mantap ya. Selain itu juga masing-masing klaster mempunyai sarana taman bermain anak, Bu. Oh, berarti udah punya sarana masing-masing ya? Betul banget. Ada sarana ibadah masjid, di belakangnya sudah ada resapan air hingga sarana trek joggingnya. Siap, Dan yang terakhir, Bu, nggak kalah keren, Bu. Gria Arta Sukasari Residen sudah memiliki mini waterpark Banyumatis. Wow, berarti udah lengkap banget ya. Ada waterparknya, Betul ada banget. jogging tracknya, masih juga sudah ada ya. Betul banget, Ibu. Nah, satu lagi nih kalau buat saya ya, tadi kan kalau misalkan dari legalitas udah oke ya, karena developernya proyeknya bukan hanya di sini aja, Betul. sudah ada beberapa proyek sebelumnya, khususnya di Tangerang ya, sudah Betul. sangat banyak, jadi udah cukup worth it ya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk fasilitasnya tadi udah oke banget ya. Lalu kalau untuk yang ini yang lebih utama lagi nih dari pengalaman sebelumnya ya, Betul. kan banjir. Di sini aman nggak dari banjir nih untuk Gria Arta Sukasari Oke. Residen? Jadi gini, Bu, ini pertanyaan yang mungkin sudah familiar Andre dapat nih, Bu ya, dari masing-masing customer. Oh, Pastinya rumah kita itu rumah impian dan Betul. pastinya jangan sampai banjir, Bu ya. Betul Alhamdulillah, Bu, di sini kita sudah memiliki drainase atau saluran air yang sudah dalam dan lebar, aktif 24 jam. Di sini kategori anti banjir, Bu Ningsi. iya, Pak. Berarti udah aman dari banjir ya, Aman, Ibu. lingkungannya sih ya. Aman. Buat jangka panjangnya? Untuk jangka panjangnya pastinya Ibu tinggal fokus ke unitnya aja, Bu. Toiletnya Kayak ya. diri kita aja, Bu. Siap. Semakin setiap hari kita renovasi, semakin cantik rumah kita. Yang penting tadi yang paling utamanya adalah untuk sistem drainasenya udah aman ya, Mantap, Bu. udah oke. Buat Betul. jangka panjangnya juga udah oke banget Betul ya. banget, Ibu. Siap. Karena kan kita kan tinggal jangka panjang ya. Betul. Gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau misalkan nih tadi kan kalau kamu boleh tahu di sini kan ada komersil ya. Komersil ada ruko juga kurang lebih infonya ya. Maupun dengan subsidinya. Betul. Kurang lebih ya. Nah, kalau misalkan untuk best sellernya dari Gria Arta Sukasari Residen ini apa ya? Oke, dibilang best seller ya. Jangankan makanan, Bu ya. Rumah pun punya best seller nih. Suka nih. Bicara soal best seller, kita ada di unit cluster Sanur, Bu. di Oh, sini. Sanur ya. Andre bisa kasih lihat ini adalah salah satu brosur yang dimana unit best seller kita nih, Bu Ningsi. Oh, Sanur ya. Sanur, Ibu. Nah, best sellernya kenapa tuh, Kak? Oke, dari segi luas tanahnya 60, luas bangunan 36, yang bikin dia best seller dari tentunya, Bu, denah layoutnya dong. Oh, siap. Gitu. Dan mungkin genjet-genjet sekarang, Ibu ya, mungkin atau keluarga cemara yang baru menikah nih, Bu, anak 1, 2, itu suka banget, Bu, sama desain ini. Oh, siap. Estetik, Bu. Modelnya ya, Modelnya, model Bu. rumahnya ya. Betul. konsep. Apalagi tinggi ceilingnya dengan menempuh di 4,7 Udah sangat tinggi ya. Oh, itu bisa dibikin spek mezanin, Bu. wow. Jadi bisa dibuat mezanin hampir 2 lantai. Betul. Oh, siap. Gitu. Makanya kenapa Andre bilang best seller, dapurnya sudah di dalam. Siap. Kamar 1, kamar 2 ukurannya sama 3x3. Oh, jadi sangat luas ya untuk masing-masing kamarnya ya, kurang lebih Betul. ya. Siap. Terus sudah memakai handle digital. Nah, kalau saya nih kan kalau pengennya sih cicilannya tuh yang nggak naik-naik terus gitu, Kak. Kan kalau biasanya teman tuh suka info ya, kok aku nih baru ambil rumah nih, tapi udah tahun kedua tahu-tahu udah sampai 6 juta. Padahal waktu pertama cuma di 3 jutaan, terus pas tahun kedua udah 6 juta. Terus saya nggak mau tuh kayak gitu tuh, gimana tuh, Kak? Oke.
Yang mungkin dialami itu adalah cicilan floating tuh, Bu Ningsi. Kenapa sih Andre bilang floating? Floating itu adalah kategori cicilan mengikuti suku bunga pasar dari Bank Indonesia. Ya. Karena di mana presentasi bunganya itu dari Bank Indonesia akan memberikan ke bank rekomen untuk kita proses, lalu bank tersebut merekomen ke developer yang kita ambil. Gitu. Maka kalau di sini Andre memberikan ke Bu Ningsi, Andre kasih cicilan yang fix berjenjang untuk klaster sana. Fix berjenjang ya. Jadi Bu Ningsi nggak perlu takut lagi Bu, karena kenapa? Karena cicilannya yang sudah fix per tenor atau per tahun yang sudah diberikan oleh pihak bank. Oh gitu ya, kalau lebih di salah satu banknya ya. Betul Tadi banget. dengan berjenjang tadi. Nah. Tapi kalau misalkan untuk kenaikannya sendiri, untuk akad nih, dari yang udah akad, Betul. dari yang udah akad itu sesuaikah dengan simulasi angsurannya saat akad, atau ada perubahan nantinya yang seperti teman saya cerita, nanti tahun kedua tahu-tahu naik jadi 6 juta. Nah, gini Bu biasanya. Kalau Andre memberikan informasi terkait cicilan yang Andre bantu hitungkan, itu akan bisa terjadi malah turun Bu. Bukannya naik, malah turun. Itu poin satu Bu. Yang poin kedua, nah biasanya dari pihak bank untuk akad banknya itu malah menanyakan ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Nah, di posisi itulah porsi konsumen untuk bertanya Bu, mengenai dari suku bunga, mengenai skema cicilannya seperti apa untuk jangka panjang ke depan. Betul. Gitu Nah, sih. balik lagi tadi yang Mas Andre jelasin ya. Betul. Ada cicilannya malah bisa turun nih. Itu gimana sih, mau tahu dong? Nah, kalau yang Andre pahami atau Andre simpulin sih Bu ya, kenapa sih simulasi cicilan yang Andre hitungkan padahal kita sama-sama pakai kalkulator sistem Bu ya. Betul. Itu dilihat dari biasanya salary Bu. Oh, salary. Satu salary-nya. Salary itu apa Bu Ningsi? Itu gaji pokok. Betul. Terus ada perhitungan lagi dari kriterianya status pekerja dia. Siap. Lalu apalagi dari divisi atau bagian dia bekerja, nama PT-nya, alokasinya itu kayaknya berpengaruh tuh Bu Ningsi. Siap, sama angsuran. Betul banget. Oh gitu. Nah kalau angsurannya pengen kecil, yang bisa Kalau lebih kecil, pengen seperti kecil. apa sih? Kalau Mau tahu dong pengen saya. kecil sih sebenarnya simple sih Bu Ningsi ya. Tinggal supply aja Bu, DP-nya lebih besar. Maka cicilannya mengikuti tuh Bu. Oke, berarti dengan penambahan DP ya tadi Betul. Bila ingin angsurannya lebih kecil, kurang lebih Betul, ya. kurang lebih seperti Tapi itu. poinnya adalah simulasi angsurannya itu saat akad itu sudah sesuai sampai jangka panjang sampai Betul. lunas. Betul. Oke, berarti itu pertanyaan yang saya kemarin tanya nih ya, katanya aku ngambil rumah cuma tahun kedua tahun langsung 6 juta Oh, iya. gitu. Kita kan namanya itu udah prepare tuh. Oh iya di 3 jutaan nih income kita sekian. Oh iya sekian udah di prepare semuanya. Tahu-tahu wah tahun depannya udah wow 2 kalinya gitu. Itu kurang lebih gitu sih ya. Oke, Betul, berarti apa namanya? Tadi salah satu ada yang sistem berjenjangnya ya kurang Betul. lebih seperti itu. Oke, berarti udah ngerasa aman tadi ya, legalitasnya udah oke, sarananya juga tadi udah oke banget semuanya, terus sama aman dari banjir itu juga apa namanya udah poin juga Betul, buat saya betul bahwa banget. cocok banget nih kayaknya ya kurang lebih gitu. Terus kalau misalkan untuk apa ya untuk ambil subsidi nih, Ambil subsidi. itu kriterianya kalau boleh tahu ya untuk yang ambil subsidi ini minimal gajinya dan maksimal gajinya, Mas Andreas ya. Oke, untuk kriteria subsidi satu, dia belum pernah mengambil atau mengajukan rumah. Siap. Untuk rumah subsidi ya. Betul. Mau itu lajang, mau itu menikah. Lalu poin kedua, range gaji untuk pengambilan subsidi sebenarnya jika tidak memiliki cicilan, range di 4,5 itu sudah bisa ngambil. Bisa. Berarti minimal di 4,5 Betul ya. Bu Ningsi. Bisa. Dalam Single? catatan tidak memiliki cicilan Bu Oh, Ningsi. tidak memiliki cicilan. Untuk single. Single ya. Berarti yang masih single punya income-nya di 4,5 jutaan, Betul. nggak punya cicilan bisa ya untuk betul. ambil di subsidinya kurang lebih gitu. Terus Betul. kalau misalkan untuk di kerjanya itu di PT atau di CVK harus karyawan tetap kah atau yang outsourcing nggak bisa atau gimana tuh Kak? Oke, kebetulan di sini Bu cocok banget kalau untuk ngambil apa-apa. Karena kenapa? Untuk prosesnya tidak pernah melihat dari status pekerja Bu Ningsi. Siap. Wah, Honor, bagus tuh. kontrak, PKWT hingga karyawan tetap itu bisa Bu Ningsi. Siap. UD aja usaha UD Bisa. bisa Bu Ningsi. Tuh.
ya. Kayaknya saya bisa referensinya teman-teman saya nih Wah, boleh. yang di apa namanya yang di UD gitu kan, banyak pada tanya Mbak kalau aku di UD bisa nggak ya gitu. Jadi apa namanya buat referensi banyak yang nanya gitu kan. Oh ya udah coba nanti saya infokan ke beberapa teman. Kayaknya cocok banget nih bisa untuk ambil di sini ya, Nah, di Geria Arta gitu. boleh ya, tuh, Bu Ningsi. ya. Apalagi tadi ini yang subsidi juga sebenarnya klaster juga ya. Cluster Bu di sini. One gas system juga. One gas system juga, double Iya, dinding juga. Double dinding. Pokoknya speknya udah komersil banget itu rumah subsidinya ya. Iya dong. Pokoknya keren banget. Udah one gas system. Udah one gas system ya Terus kan. apa speknya udah komersil ya kurang Speknya lebih. komersil, fasilitasnya kita pakai bareng-bareng. Tidak Mantap pernah banget. membedakan mana subsidi, mana komersil Bu Wih, Ningsi. pokoknya top banget tuh. Ini kayaknya banyak banget nih yang mau ke subsidi nih kurang lebih gitu Aduh, ya. di sini serasa jual gorengan Bu Ningsi saya lihat-lihat ya. Iya, karena kan tadi ya apa namanya udah bisa, Betul, CP bisa gitu betul. kan, terus gaji minimal di 4,5 juta itu kan Betul. UMR banget ya, pokoknya bisa banget. Coba nanti saya infoin ya, kayaknya banyak nih yang minat banget di rumah subsidinya kurang Nah, lebih gitu Kak. boleh tuh Bu Ningsi. Nah kalau misalkan untuk tadi yang best sellernya di Sanur ya, itu kalau boleh tahu harganya nih Kak ya. Nah. Boleh tuh. Harganya Sanur. Harga cashnya Bu Ningsi di 339 juta. 339 juta cashnya ya. Cashnya Bu. Bisa bertahap Bisa bertahap. maksimal di berapa kali? Untuk Sanur karena unit best seller dan dia siap huni, hanya bisa 2 kali cicil Bu. 2 kali kecil ya. 2 kali Iya. cicil aja Bu Untuk Ningsi. cash bertahapnya. Untuk cash bertahap. Untuk serah terima kunci kapan? Kok cuma 2 kali? Nah, serah terima kuncinya itu di awal tahun bulan Januari 2026. Oh, di awal tahun 2026. Berarti besok dong. Betul Bulan banget besok. dong. Oh, Makanya oke. kebetulan Bu Ningsi nanya unit Siap. best seller, Andre kasih nih unit yang bener-bener siap huni deh. Wow. Harganya 300 juta. Bulan depan dong. Betul. Wow. Tahun baru rumah Baru sih ya. gitu. Harga KPR ya Bu masih beda tipis. Dengan harga jualnya. 354 juta. Cicilannya tadi masih di Cicilannya masih 2 gaji UMR Bu. jutaan ya sih. Startnya di 2 juta, maksimalnya ketemu di 3.600.000. Siap. Pasar Tadi- Sanur Bu ya. Nah, kalau misalkan untuk yang Sanur nih ya, tadi kan ready-nya di awal tahun kurang Betul. lebih ya, pokoknya udah keren banget ya. Udah siap huni ya. Udah siap huni tentunya. Tinggal huni aja di awal tahun ya. Betul Bu Ningsi. Siap. Itu ada promonya nggak Kak? Oke, untuk tahun ini kebetulan promonya Andre kasih Bu Ningsi deh 1 unit AC Bu Ningsi. Dapat AC. Dapat AC. Siap. Ya kan? Kalau untuk Dapet Sanur ya AC. siap. Udah free AC, ada free yang lain kah? Oke, untuk tahun ini sepertinya Ada tambahan? ke promo cicilan aja Bu Ningsi. Oh, cicilan Dengan aja ya? promo flat 5 tahun dan ada undian langsung fishball. Oke. Mantap ya? Flat 5 tahun. Betul. Tertarik ya? Tertarik banget. Boleh nih Bu. Kalau boleh lebih diperjelas untuk flat 5 tahunnya Kak. Nah, jadi kita ada satu bank yang dimana akhir dari tahun 2025 itu promonya flat 5 tahun itu start dari suku bunga 4,5%. Di tahun 1 sampai tahun kelima, contoh Andre ambil di cicilan 2 juta, maka dari tahun ke-1 hingga tahun kelima cicilannya itu di 2 juta. Oh, bisa flat terus ya. Betul. Dan tahun ke-6-nya dia naik Bu Ningsi. Oh, siap. Tadi 1 sampai 5 4,5 kan suku bunganya naik 3% Bu Ningsi. Oh, di 7%. 7,5. Maka cicilannya itu akan naik kisaran 200 hingga 400.000 Bu Ningsi. Siap, dari Di yang tadi 2 ya. juta sampai ketemu tahun ke-6 2.400.000. Iya. Dan Tahun ya. tahun ke-7-nya naik lagi 3% Bu Ningsi di 10,5. Nah, di tahun ke-8 sampai dengan tenor lunas itu flat lagi Bu Ningsi. Jadi ada 2 flat nih. Tahun 1 ke tahun 5, tahun ke-8 ke tahun 20. Kalau berarti itu yang penting balik lagi tadi adalah cicilannya tetap sesuai dengan simulasi saat akad. Yes. Kuncinya ya. Betul. Oke, ya udah siap. Berarti nanti pegangannya adalah simulasi saat di akad kredit ya. Betul. Kurang lebih seperti itu siap. Tadi yang di Nusa Penida udah oke nih ya untuk rumah subsidinya keren banget. Lalu untuk yang best sellernya juga tertarik juga dengan cicilan tadi ya. Betul dong. Hanya di 2 jutaan aja Nah, ya. itu dia, Bu Ningsi. Pokoknya jangan sampai tahu-tahu tahun kedua saya bayar 6 juta ya. Gitu ya. Aman Bu Ningsi. Siap, aman ya. Oke, siap. Berarti ini salah satu rekomen juga untuk Betul. karakter Sanurnya. Betul. Terus kalau misalkan ini ada info katanya kalau di Geria ada yang free kanopi gitu ya. Oke.
Berarti udah bocor Bu ya. Iya, Ada, saya Bu. dapat info temen nih. Ada unit di klaster Nusa 2 Bu Ningsi. Oh, Nusa 2 ya. Klaster Nusa 2 ini harganya sama 300 juta. 300 juta. Luas bangunan 32, luas tanahnya 60. Ini bentul adanya dia free canopy Bu Ningsi. Oh, itu dapat kanopi depan atau belakang? Nah, informasinya dia mendapatkan kanopi carport untuk roda 4, roda 2 dan di tampilan dapur itu hanya dapat setengah lebarnya untuk bagian wastafel aja Bu. Oh, step lagi ya. Kanopinya. Jadi free kanopinya 2 Bu Ningsi. Siap. Jadi di depan ada, di belakang ada. Betul, kategori minim renovasi Bu Ningsi. Iya. Kalau misalkan untuk apa namanya? Jadi untuk bagian belakang udah nggak perlu renov lagi. Nggak perlu Bu Ningsi. Siap. Tembok belakangnya sudah sampai berapa meter, Pak? Tingginya udah 2,5 meter Bu Ningsi. 2,5 meter ya. Betul. Siap. Sudah sangat tinggi. Oke. Cicilannya tadi di Cicilannya itu start di 2.040.000 rupiah Oke, siap. untuk klaster Nusa 2. Di 2.040.000. 2.040.000. Oke, itu untuk kamar di 20 tahun ya. Betul. Pokoknya sistemnya sama ya. Tadi Sama dengan Sanur. jenjang tadi Betul. ya. Siap. Cuma ini bedanya Hanya berbeda spek, tipe, melainkan dengan harga. sama free-nya tadi ya. Betul, Kadang Bu kan Ningsi. orang saya mau yang dapat free canopy aja deh gitu. Tapi kalau saya lebih lihat model rumahnya sih yang pertama Betul. itu kurang lebih ya gitu, sama luas bangunannya kurang lebih gitu, sama yang minim renovnya Nah. gitu juga sih. Nah, terus kalau misalkan ada temen nih yang cari-cari buat tempat usaha, kira-kira tadi kan udah ada Nusa 2, ya ada Sanur sama rumah subsidi ya. Kalau untuk pangsa pasarnya ya, kalau untuk usaha tuh di Gria Arta tuh seperti apa sih Kak? Bicara soal usaha, kita sudah memiliki pusat niaga yang tadi Andre bilang. Itu ada di Ruko Canggu Blue Fat Bu Ningsi. Ya, siap. Luas bangunannya di 105, luas tanahnya di 60. 60. Harganya di 795 aja Bu Ningsi. Masih murah banget ya. Masih murah Bu Banget, Ningsi. asik. Bu Ningsi nanya prospek di sini jangan ditanya Bu Ningsi. Total hunian di sini itu 12 klaster dengan 4.000 kakak. 4.000 kakak ya. Yes Bu Ningsi. Berarti sudah sangat ramai ya, kurang lebih ya. Ditambah Jangan lagi kalau misalkan dari luar nih kan saya lihat nih gerbang utama nih kayaknya kan apa namanya dari luar bisa masuk nih. Jadi itu juga salah satu pangsa pasarnya ya kurang Betul, lebih ya. betul. Dari lingkungan sekitar kurang lebih gitu. Apalagi kita dekat dengan akses sekolah anak gitu Iya. kan, pasar tradisional, Siap. iya kan. Lalu apalagi Bu Ningsi, Bandara Soekarno-Hatta, exit tol kita deket. Jadi untuk Bu Ningsi jika berkenan ambil Ruko Canggu, udah pasti top. Andre jamin prospeknya luar biasa. Untuk legalitasnya ruko seperti apa Kak? Untuk legalitasnya Bu Ningsi tetap sama kita di SAGB. SAGB. Betul. Nah, nanti pada saat Ibu akad itu bisa ditaikin atau ditingkatin menjadi SAM. Oh, jadi saat akad bisa dinaikin jadi SAM ya? Betul, Bu Ningsi. Oke, ya udah siap. Nah, kalau misalkan, oh ya kalau untuk naik SAM ini kalau lebih tadi di awal KPR bisa. Untuk di awal KPR, bicara soal KPR, maka Andre bisa jawab pasca akad aja, Bu. Pasca akad ya. Oke. Ya udah jadi bisa ditaikan pasca akad. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Nah, satu lagi yang mau ditanya nih ya. Kalau misalkan untuk ruko gitu ya, berarti kalau misalkan ruko itu dengan luas tanah 60 dengan luas di apa namanya bangunannya di 105 ya. Nah, untuk lahan parkirannya itu masih punya saya kan sebagai konsumen atau gimana tuh Kak? Untuk bagian carport, Bu Ningsi, bagian carport itu adalah salah satu sebenarnya fasilitas kita juga. Oh, Yang- dari developer ya? Betul, yang dimana sebenarnya terhitung itu untuk pemakaian umum bisa, untuk personal pun bisa jika kita usaha. Gitu. Biasanya rata-rata kan pastinya ruko itu mempunyai lahan parkir. Cuman kalau kita bisa lihat sepertinya dengan kapasitas yang ada itu lebarnya 5 meter Bu Ningsi. 5 meter ya? 5 meter. Kalau misalkan mau dibuat pagar nih, carportnya boleh nggak? Kalau untuk pagar sepertinya nggak boleh nih Bu Ningsi. Oh, nggak boleh ya? Betul Oh, banget. oke, Tapi ya, kalau siap. memang bagian dari fasad depannya ingin dibikin buat rolling door atau pagar jaring, Siap, masih it's okay. masih oke ya. Tapi kalau untuk di lahan parkirnya itu nggak boleh ya? Betul. Oke, siap. Berarti
apa namanya, kalau misalkan mau buka seafood nih, terus mau buka di lahan parkiran boleh nggak? Seafood di lahan parkiran. Buat tempat apa namanya, bangku-bangkunya gitu, konsumen itu Oke, gimana Kak? itu sebenarnya sih nggak masalah Bu Ningsi. Oh, gitu ya. Itu salah satu bagian marketing untuk pasar penjualan Bu Ningsi. Penjualan sih ya. Betul. Jadi nggak masalah karena itu kan sebenarnya ranahnya dari tempat si usaha kalau memang masih di posisi kita Bu Ningsi ya. Yang penting apa Bu? Kebersihan. Penting kebersihan Yang ya. penting kebersihan. Kebersihan. Tetap kita selalu jaga kebersihan. Gitu. Berarti selama yang masih di sekitar ruko kita ya, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Yang sudah akad, betul siap Pak. Berarti kalau untuk tadi membuat biaya kurang lebih di lahan parkirannya itu kurang lebih setengah kah atau full kah atau Nah, bagaimana? kalau bisa sih setengah Bu Ningsi karena kalau Setengah ya? kalau full takutnya jatuh Bu Ningsi ya. Karena kita punya cuma 5 meter aja Bu Ningsi. Siap, oke. Jadi kan pokoknya nih apa namanya, kalau ada yang usaha, ada yang mau buka usaha toko kue gitu maksudnya kan. Jadi oh ya, nih kita mau buat etalasenya seperti apa, terus mau buat tempat konsumennya seperti apa gitu kurang lebih. Berarti kalau untuk area parkir itu ya setengahnya masih bisa ya? Bisa. Oh bisa, oke. Ya udah. Yang penting tinggal dikondisikan aja Bu itu secara teknis internal Oh, gitu. untuk pemasangan mungkin bangku setengah atau mungkin lahan parkirnya setengah atau mungkin kan kita ini punya 2 lantai di Bu Ningsi. Bisa jadi untuk tempat makannya itu taruh di atas. Kalau saya sih planningnya atas itu buat tempat tinggal. Boleh, itu juga Jadi boleh. di bawah bisa buat usaha. Jadi Boleh sebenarnya, banget tuh. Pak, ini kan motonya lebih jelas nih. Kalau misalkan boleh kan jadinya oh ya nanti kita tuh udah ada planningnya seperti itu kurang lebih gitu. Jadi oh ya kalau misalkan bisa tuh oh nanti seperti ini kurang lebih gitu. Betul. Tapi kalau misalkan nggak bisa pun jadi kan kita oh ya udah planningnya tuh oh kalau misalkan nggak bisa seperti ini, kalau misalkan bisa seperti ini itu kurang lebih gitu aja sih. Ya kalau itu mungkin Andre balikin ke teknis internal aja sama tim yang Oh penting gitu sih. ya, siap ya. Betul. Oke. Berarti tadi legalitasnya untuk rukonya di SHGB ya. Nah, kalau untuk cicilannya dari ruko itu di berapa kurang lebih? Cicilannya start di 5 juta aja Bu Ningsi, nggak usah 5 jutaan mahal-mahal. aja ya. Iya. Terus kalau misalkan untuk karyawan sama usaha itu income-nya harus berapa sih? Oke, bicara soal kriteria. Jika dia karyawan, maka range-nya itu minimal Bu ya. Balik lagi, jika tidak memiliki hutang, Siap. maka range-nya yang diperlukan minimal 25 juta masuk Bu. 25 juta. Iya. Itu minimal? Minimal itu sebenarnya udah kategori maksimal saya sih. Kalau saya mau minimalnya, jadi kan siapa tahu. Minimal. Siap. Minimal Bu ya. 15 juta boleh dicoba Bu. 15 juta ya, oke siap. Betul. 15 juta income-nya ya, itu tanpa ada cicilan di luar? Yes, ada pun tapi masih masuk plafon kategori Bu ya. Oh, Contoh, punya ibu cicilan 2 juta, terhitung outstandingnya masih masuk lah bulan. cicilan 2 juta dengan income saya 15 juta, kemudian itu kena cicilannya di berapa kurang lebih Kak? Kalau Sampelnya, seandainya tendernya 20 tahun nih misalnya. ya berarti kalau misalkan cicilannya Bu Ningsi punya piutang ya kurang lebih masih ratusan ribu lah Bu. Ratusan Kalau ribu, tenora ya. panjang mah cuma 2 juta kan Bu. Iya plafon. Pak, betul Pak. Siap. Iya. Oke, berarti cicilannya di kira-kira Bentuk yang mana Bu? Ruko? Kita bicara ruko atau cicilan piutang Ibu? Ruko. Ruko. Cicilan ruko itu startnya di 5 juta Bu. di 5 juta ya? Maksimal ketemunya bisa ketemu di 10 10 jutaan ya Betul. per bulan. Jadi masih worth it banget Bu. Dari pertama Ibu proses bank, dari pertama Ibu buka usaha sampai nanti prospek kedepannya benefit Ibu kencang Bu. Siap. Kalau misal tadi sudah untuk apa namanya income RPC-nya tadi ya supaya bisa masuk tuh tadi di range. Kalau untuk yang karyawan di 15 juta, kalau usaha pun sama. Nah kalau usaha kan pastinya beda cara perhitungannya Bu. Kalau usaha pun minimalnya berapa? Kalau saya Bu, kalau saya jika mengambil wirausaha maka range-nya itu minimal dia ya sama sih Bu, 25 juta. 25 juta ya. Karena sebenarnya itu 25 juta angka dari kata aman sih Bu. Apalagi kalau memang benar-benar tampil di payroll-nya.
Oke, ya udah sih. Mungkin dari penjelasan unit Sanur bestseller kita, Nusa Dua hingga Nusa Penida dan tentunya Ruko Canggu Boulevard, apakah sudah paten Bu Ningsih? Ya, dari yang saya jelaskan dengan Mas Andreas ya tadi ya, baik dari subsidi nih saya coba nanti rekomen buat teman-teman saya nih ya, kayaknya rekomen banget karena di sini kan banyak PT-PT nih ya dengan gaji di 4,5 tanpa cicilan tadi udah bisa masuk ya, coba kayaknya bisa banget ya untuk ke subsidi. Lalu kalau misalkan untuk Sanur kayaknya lebih minat ke Sanur sih ya, Siap, karena boleh. dari modelnya yang terakota banget, yang udah keren banget sih ya, apalagi tadi info dari Mas Andreas, Betul. angsurannya cicilannya itu pokoknya sesuai dengan simulasi saat akad kredit ya. Yes. Pokoknya yang paling saya cari itu Betul. sesuai dengan saat akad kredit ya. Betul. Sampai tahun kedua total langsung naik 6 juta. Nah, gitu ya. itu dia. Siap, oke banget. Lalu kalau misalkan untuk usaha nih ya, coba nanti usaha kayaknya suami kali ya. Boleh, siap. Siap. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti mungkin bisa dibicarakan ya. Yang penting tadi pangsa pasarnya lumayan sangat luas ya. Betul. Lalu misalkan untuk tadi peningkatan SHM pun bisa ya. Betul, bisa Dari banget. pasca KPR, awal KPR ya, betul. kurang lebih gitu. Oke, sip. Kalau misalkan untuk ruko itu ada penambahan biaya berapa Kak, buat naik SHM-nya? Untuk Ruko penambahan SHM itu kurang lebih di 25 juta. Penambahan SHM 25 juta Betul, ya. untuk Ruko. Siap. Oh, itu prosesnya berapa lama sih Kak kalau Itu kalau untuk proses itu sehari jadi Bu, sehari jadi ya? sehari jadi. Oke, sip. Untuk naik jadi SHM? Betul, Oke. sehari Ya, jadi. siap. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Bu Ningsih penjelasan dari saya selaku marketing dan Bu Ningsih selaku narasumber. Betul. Mungkin- Yang apa yang ingin tahu lebih jelas Betul. ya. Jadi, sudah untuk- sangat jelas Yes. ya mengenai perumahan Gri Arta Sukastra Residen Nice. ya, baik dengan developernya, dengan legalitasnya ya, supaya kita jadi lebih yakin nih. Oh ya, berarti ini dengan PT Patmawarna Arta ini dengan Gri Arta Sukastra Residen ini udah yakin banget karena Betul. tadi proyeknya udah di mana-mana ya. Betul. Untuk di daerah Tangerang ya, Betul. kurang lebih gitu. Itu udah sangat rekomen buat saya. Mungkin nanti saya juga bisa buat info-info nih Boleh, buat Bu teman-teman Ningsih. yang lain ya, Boleh. untuk ke Gede Arta Sukastra Betul. Residen. Boleh. Terus apalagi fasilitasnya aman dari banjirnya, itu yang dicari banget sih kurang Nah. lebih gitu. Kurang lebihnya kalau misalkan kurang jelas, Ibu Ningsih boleh tonton VT-VT di TikTok ya. Boleh banget, Kak. Video ini Ada kita ya? ada dong. Ada sih ya. Mungkin sore ini video ini kita akhiri dan Boleh. tunggu aja tag-tag selanjutnya buat kalian semua. Langsung aja tonton videonya, jangan sampai ditinggalin karena ini video soal daging, bukan daging tubuh, tapi ini daging soal masa depan. Siap. Dari gua Andreas, Dengan saya Mbak Ningsih. sampai jumpa.